Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah Minggu 8 Agustus 2020 ini. Berhubung vaksin COVID-19 belum ditemukan, maka tanpa mengurangi sukacita, kita mengikuti ibadah secara online dari rumah kita masing-masing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang mendirikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mulia bagi Nats pembimbing di dalam ibadah kita hari ini terambil dari Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar ia akan hidup oleh percayanya. Mari kita naikkan pujian sambutan. Nama Yesus terpuji.
Saudara sekalian, dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa dan pelanggaran. Mari kita datang untuk Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk minggu yang indah, untuk hari yang menjadikan. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di Gereja Kristus Pos Taman atau di Pos Kartini. Baik mereka yang beribadah di tempat ini maupun mereka yang berada di rumah dimanapun mereka berada. Bapa, pada saat kami beribadah, kami datang mengaku segala dosa, salah, dan pelanggaran kami. Engkau yang menilik hati kami, betapa banyak kegagalan, kekurangan, ketidaksetiaan, keraguan, dan ketimbangan di dalam kami mempercayai firman Tuhan maupun kuasa Tuhan. Sering hidup kami terkungkung oleh pikiran dan hati kami, sehingga kadang-kadang kami kurang percaya akan kuasa dan pertolongan. Bapa, betapa banyaknya pelanggaran-pelanggaran kami lakukan selama ini. Inilah kami, Bapa, yang membawa hidup dan diri kami di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua, sebagai jemaat, sebagai setiap anggota keluarga, kami datang mengaku dosa dan pelanggaran. Kami percaya kalau kami mengaku dosa kami, Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil, bahkan mengampuni dosa kami dan menyucikan semua kejahatan-kejahatan. Dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan mengingat janji Tuhan. Berbahagialah mereka yang dibenarkan bukan karena perbuatan. Berbahagialah mereka yang dibenarkan karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya dan kita semua pamit. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur pasal 78 ayat 38. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita memberikan salam damai kepada teman-teman kita dengan kita mengangkutkan tangan kiri kanan kita. Kita tetap berdiri, mari kita naikkan pujian bersama-sama dari KPNR 245 berharap pada Yesus.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya membukakan dan memimpin kita di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena firman-Mu adalah kehidupan, roti kehidupan yang memberikan kesegaran bagi tubuh dan rohani kami. Oleh karena itu kami berdoa, kiranya Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menopang, Roh Kudus menyinari hati kami, supaya sungguh kami boleh melihat kebesaran dari firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan membuka kitab Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karena, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru padanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka atau setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Hari ini kita
akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pembenaran oleh iman. Saudara, mungkin kita pernah mendengar tokoh yang bernama Rahab. Kalau kita lihat, Rahab adalah satu tokoh iman yang pernah atau mungkin ditulis dalam saksi-saksi iman, disejajarkan dengan Bapak Abraham, Nuh, dan yang lainnya. Siapakah Rahab itu, saudara? Rahab adalah seorang pelacur, seorang yang tidak masuk hitungan sebagai tokoh rohani. Tetapi apa yang dia lakukan, yaitu dengan menyembunyikan pengintai-pengintai Israel di kota Yeriko. Saudara-saudara, dia lakukan dengan satu keberanian, dengan kepercayaan, dengan keyakinan, dan dengan iman. Coba kalau kita lihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Dia yakin bahwa Allah Israel lebih hebat daripada dewa-dewa Yeriko. Satu hari dia yakin bahwa Yeriko akan tumpas oleh Allah Israel. Sehingga sesuai kasih pada waktu Yeriko dikalahkan oleh orang Israel, Rahab dan keluarganya yang diselamatkan. Dan dia disitulah sebagai tokoh yang disebut sebagai tokoh iman. Karena iman, karena percaya Rahab, dia dibenarkan. Sekalipun dia punya latar belakang yang kurang baik, seorang pelacur. Karena kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, dengan segala usaha dan caranya, dengan semua perbuatan-perbuatan baiknya, tidak akan ada satu pun yang benar di hadapan Allah. Semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perjuangan manusia untuk melakukan hukum Taurat itu juga tidak akan mampu manusia sampai kepada kebenaran yang diminta dikehendaki oleh Allah. Roma pasal 3 ayat 19-20 dikatakan bahwa segala sesuatu tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di dalam hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan semua dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Tidak seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, kalau kita perhatikan, Paulus melumpuhkan benteng orang Yahudi atau orang lain yang berpikir bahwa yang dibenarkan karena melakukan hukum dan peraturan yang lain, seperti khotbah di bukit atau hukum-hukum dalam kitab suci, dengan segera ditegaskan dengan memelihara bentuk hukum. Tidak berarti apakah hukum perjanjian lama yang tertulis dalam hati manusia adalah alat untuk menunjukkan kepada manusia keberdosaannya yang mengerikan dan keterpisahannya dari Allah. Artinya, saudara kasih, tidak ada manusia dapat mentaati, tidak ada manusia yang dibenarkan dalam pandangan Allah. Orang yang melakukan hukum Taurat justru akan dibenarkan. Tetapi tak seorang pun dapat melakukan apa yang dikehendaki hukum itu. Tidak mampuan ini adalah satu jalan yang membuat manusia memahami dirinya bahwa dia adalah seorang pendosa di hadapan Allah. Tidak seorang pun, saudara-saudara, baik itu orang Yahudi maupun bukan Yahudi, yang dapat mentaati hukum Allah. Oleh karena itu Allah harus menyelamatkan pendosa-pendosa dengan cara, dengan kata lain, tanpa anugerah, tanpa kemurahan Allah, tidak mungkin memperoleh persekutuan dengan Allah. Artinya, saudara-saudara,
jalan untuk menuju sampai kepada Allah bukan karena usaha manusia, tetapi pemberian anugerah daripada Allah. Efesus 2 ayat 1-2 mengatakan, kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, karena kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Karena Allah menyediakan kebenaran hanya melalui anugerah, terpisah dari perbuatan-perbuatan manusia. Artinya saudara-saudara, kita diselamatkan karena pemberian anugerah, bukan karena perbuatan kita. Terus sering kasih, kalau kita lihat Paulus menguraikan sangat jelas, pembenaran karena iman, bukan karena perbuatan. Memang kadang-kadang kalau kita melihat sepertinya Allah tidak adil. Bagaimana orang berdosa yang gampang sekali hanya dengan beriman dan percaya diselamatkan. Saudara sekali lagi, keselamatan, pembenaran hanya karena anugerah. Karena seorang pun yang benar di hadapan. Saudara, Tuhan Yesus pernah pada waktu seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Farisi mewakili golongan orang yang rohani, pemimpin agama. Pemungut cukai mewakili orang-orang berdosa. Dikatakan pada suatu hari datang bait Allah. Sesuai kasih orang Farisi itu berdoa di hadapannya dengan muka menghadap ke atas, dan dia bercerita, dia lapor, dia seperti doa, ya Tuhan, aku membayar perpuluhan, aku beribadah, aku memuliakan dan menyembah nama-Mu, hidupku benar di hadapan-Mu, hidupku menyenangkan-Mu. Mungkin orang zaman sekarang, aku tidak seperti pemungut cukai, orang lain dosa. Sementara saudara-saudara kasih, di belakang itu ada orang berdosa, pemungut cukai. Dia tidak berani menengadah ke atas, dan dia berkata, ya Tuhan, ampunilah aku ini orang berdosa. Saudara kasih, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah di antara mereka yang dibenarkan? Dan Tuhan Yesus menjawab, pemungut cukai yang dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, jangan sampai kita terjebak di dalam kehidupan kita bahwa pembenaran di kehidupan kita karena perbuatan dan dosa baik kita. Sekali lagi Paulus katakan, karena kemurahan Allah, karena keadilan Allah yang disediakan melalui jalan anugerahnya, yaitu Injil, yaitu kabar baik, yaitu Yesus Kristus yang telah datang di tengah-tengah dunia. Betapa pentingnya iman, betapa pentingnya percaya kepada Tuhan, kita menutupi semua salah dan dosa. Kalau saya bertanya, saudara, apakah saudara percaya saudara sekuat atau sekuat lalat di tempat ini mampu terbang ke bandara Soekarno-Hatta dalam waktu dekat? Tapi saudara tetap bilang, mana mungkin? Tidak bisa lah, alat itu cuma saya kecil. Ya kalau sampai ke bandara Soekarno-Hatta membutuhkan waktu mungkin berjam dan berhari-hari. Tapi itu sangat
Bagaimana caranya? Caranya mudah. Kalau dia nempel di tubuh saya, nempel di mobil saya, mungkin dalam waktu 1 jam dia masuk mobil saya dan saya ke Bandara Soekarno-Hatta, lalu bisa sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Berarti nggak mungkin. Keselamatan itu karena pemberian Allah. Keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Saudara-saudara kasih, lawan itu mungkin sampai ke Bandara dengan cara. Saudara kasih, keselamatan kita bisa sampai kepada Allah karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, anugerah Allah dinyatakan hanya melalui Yesus Kristus. Jikalau kamu mengaku dengan mulutmu, jikalau kamu percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Jangan seperti orang Yahudi, siapa yang nanti membawa Kristus turun? Siapa yang membawa Kristus naik? Sering kasih. Itu sangat mustahil dan susah. Tapi iman dan percaya itu sangat dekat, hanya mulut dan hati. Jika kamu percaya dan kamu percaya, harus berjalan beriman. Jika saudara si Rahab pelacur itu dibenarkan karena dia berani bertindak dan berbuat. Anugerah itu hanya karena Yesus Kristus. Anugerah adalah hal keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan sekali perbuatan baik kita. Tidak ada kebenaran atau pengajaran dari perjanjian baru lebih sentral dari fakta bahwa anugerah adalah pemberian keselamatan secara gratis melalui iman kepada Kristus. Jika kalau saudara ingat ujian sangat besar anugerahnya, penulisnya adalah seorang berdosa, yaitu John Newton. Saudara kasih, kalau saudara melihat kisah John Newton adalah seorang pedagang sudah, padahal dari kecil dia sekolah minggu, anak dari pendeta, ibunya mengajar tentang cerita Tuhan Yesus, tapi dalam perjalanan hidupnya kocar kacir dan gak tahu kemana dia arahnya. Pada suatu hari di tengah-tengah kapal dia sedang membawa budak-budak dan kapal itu terterpa badai. Pada saat dalam keadaan itulah John Newton menyadari, mengingat kembali masa kecil, kasih Tuhan. Dia akhirnya tunduk, dia menyembah dan berjanji, Tuhan, kalau kau selamatkan kapal ini, aku akan mengikut Tuhan. Saya mau percaya kembali melayani Tuhan. Dan saudara terjadi, Tuhan selamatkan. Dan disitulah lagu Amazing Grace, lagu sangat besar anugerahnya itu ditulis. Terus yang kasih itulah anugerah, dibenarkan karena percaya. Terus sering kasih Roma pasal 4 ayat 4 sampai 5 mengatakan kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Terus sering kasih sekali lagi anugerah berbicara. Karena kasih karunia, kamu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita harus percaya, semakin percaya. Banyak orang kadang-kadang meragukan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Di mana Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Kok kayaknya nggak ada suara Tuhan? Kayaknya nggak ada mujizat Tuhan. Salah, saudara. Sebenarnya di balik ini semua Tuhan sedang bekerja.
Tuhan sedang menyatakan kasih dan anugerah-Nya kepada kita. Sering kasih. Saya yakin Tuhan dapat melakukan banyak perkara di tengah-tengah situasi ini. Kalau Firman Tuhan, jadilah seperti imanmu, jadilah seperti percayaanmu. Itu yang terjadi, saudara. Kalau saudara ketakutan, saudara melakukan kuasa Tuhan, saudara mengalami kebingungan dalam hal ini, saudara akan mungkin bisa jatuh sakit, dan saudara mungkin bisa terhilang. Itu sesuai kasih. Baik, penutup, saya punya pengalaman yang luar biasa bagi saya mengingatkan kembali situasi-situasi seperti yang saat ini. Pada waktu saya masih kuliah di sekolah tinggi biologi di Batu Malang, orang di komplek itu dihuni sekitar 300-400 mahasiswa, saudara. Ya, cukup banyak. Ada asrama putri, ada sampai putra. Pada tahun kurang lebih 90-an, 91-92 saya lupa. Tiba-tiba di asrama putri dibilang ada yang kena seperti penyakit hati. Ya. Nah, biasanya kalau di ruang makan diumumkan si A sakit, si B sakit. Nah, saudara. Ternyata di sana itu dikatakan penyakit itu menular. Ya. Jadi saudara nggak lama, 1 hari, 2 hari, itu banyak ya asrama putri pada sakit, saudara. Ya. Dan kemudian dicek darah. Apa yang dibilang, saudara? Semuanya positif. Waduh, akhirnya semua dites di puskesmas. Ada namanya itu kayak apa itu namanya, puskesmas kecil gitu. Dicek darahnya, saudara-saudara. Semua dibilang positif. Itu kampus menjadi sunyi. Karena kalau sudah positif harus makan bubur dan suruh tidur di bed rest. Tidak lama lagi di asrama putra ada saudara yang sakit juga, ya, makan bubur juga. Nggak tahu cek positif. Akhirnya seluruh kampus itu positif. Waduh, sesuai yang kasih semuanya akan terjadi. Semua pada psikologinya itu takutan. Waduh, ada yang pulang ke kampus rumahnya, nggak berani ke kampus. Itu satu kampus sekali, ya, kampus pendidikan teologi semua positif, nggak tahu penyakit apa, saudara. Ya, jadi karena pada makan bubur, apa saudara, lemes semua, saudara. Semua pada lemes, pada tidur, ya, ada kegiatan semua tidur lemes, ya. Akhirnya pemimpin kesehatan itu ada namanya Ibu Taran, akhirnya cek hasil lab ini ke Malang, ya, otak, ya, seperti rumah sakit yang lebih besar. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang dibilang positif menjadi negatif, saudara. Jadi pada waktu di meja makan itu diumumkan apa yang dibilang positif semua negatif. Nggak ada yang makan bubur, besok aktivitas berjalan seperti biasa. Nah, saudara, itu yang terjadi. Akhirnya kita biasa aja, nggak ada apa-apa juga seperti kasih. Nah, itu mujizat Tuhan, entah itu pertolongan Tuhan, saya kurang tahu. Tetapi saudara, semua itu bisa terjadi karena pikiran kita, iman kita, mulut kita. Ya. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, Tuhan kita luar biasa, Tuhan Yesus hebat. Yakin Tuhan menolong kita. Tapi kalau kita ketakutan, saudara, penyakit akan segera mengambil saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar kebenaran Tuhan. Rahab dibenarkan, cuma menyembunyikan pembicaraan. Sepertinya sederhana, tapi kekuatan iman dan percaya yang luar biasa. Hari ini kita ingin, saudara, melakukan firman Tuhan. Kita yakin bahwa Injil adalah kabar baik yang harus diberitakan, yang harus jadi penghiburan, yang menjadi jaminan di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang menakutkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Juru Selamat kita, Juru Selamat kita.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita mengambil waktu untuk satu sejenak. Kiranya firman Tuhan menjadi penolong dalam hidup kami, memberi kekuatan, semangat di dalam jiwa kami, di dalam menghadapi semua tantangan-tantangan, pencobaan, kesulitan di tengah-tengah dunia. Terpuji nama Tuhan yang telah berfirman, Tuhan menolong dan memimpin kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Sebagai gereja di segala abad dan abad, mari mengakui iman percaya kita sesuai pengakuan iman rasuli. Karena itu saya undang jemaat untuk berdiri dan hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa pengkesan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita mendoakan untuk penegasan warta dan juga perkumpulan jemaat Gereja Kristus Bogor, bangsa dan negara, pendewasaan perkumpulan ekonomi jemaat dan juga program-program gereja. Mari kita datang di dalam doa. Bapa Pencipta langit dan bumi, Allah yang telah berfirman, Engkau mengasihi kami, yang telah memilih kami, yang telah membenarkan kami dengan anugerah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang selalu mendengarkan doa-doa jemaat-Mu, orang-orang percaya. Kami mendoakan secara khusus untuk gereja-Mu di tempat ini dalam rangka pendewasaan gereja atau jemaat. Kami berdoa supaya Tuhan pimpin dan Tuhan tolong. Walaupun dalam situasi pandemi, kami percaya gereja Tuhan tetap berdiri. Janji Tuhan bahwa alam kematian tidak akan bisa mengalahkannya. Tuhan,
berkatilah semua rencana jemaat supaya gereja ini menjadi tiang, menjadi menara yang bersinar bagi kota Bogor ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati majelis, berkati juga rohaniwan, berkati semua jemaat Tuhan di dalam mereka merencanakan untuk pendewasaan gereja di tempat ini. Kami terus berdoa untuk pergumulan jemaat, terutama dalam ekonomi jemaat. Mungkin di tengah situasi ini ada kehilangan pekerjaan, ada juga kehilangan kehidupan mereka, ada juga yang mungkin kesehatan mereka terganggu. Tuhan, dari tempat ini kami bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang menolong, biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan membuka jalan dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka. Semua program-program dan rencana sudah dicanangkan, yang minta anugerah dan penyertaan Tuhan. Bapak surgawi, kami berdoa untuk menjadi Bogor, supaya menjadi tempat, menjadi alatmu untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. Bangsa negara kami yang kami cintai, Indonesia yang 75 tahun Tuhan anugerahkan dengan kemerdekaan. Dalam kemerdekaan itu juga benar-benar mewarnai kehidupan bangsa ini. Sungguh-sungguh anak Allah yang memberi kemerdekaan, baik secara rohani bahkan juga di tengah bangsa ini. Berkati Presiden Jokowi dan juga kabinet mereka yang mengembangkan tugas-tugas pelayanan di Indonesia ini. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan supaya bangsa yang terlepas, terbebas dari hubungan COVID-19, bahkan juga lebih akan mengalami kemajuan-kemajuan di tengah-tengah ini. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, supaya suara Tuhan dapat dikumandangkan juga di tengah-tengah para pembesar-pembesar kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk memberita Injil-Mu dimanapun mereka berada, di tempat-tempat yang sulit, di tempat-tempat yang sunyi, di kota-kota, di lembah-lembah, di pegunungan. Tuhan, dimanapun Injil diberitakan, biarlah keselamatan itu juga boleh menjangkau banyak orang, terutama melalui video-video, YouTube, bahkan alat-alat elektronik, video, audio, visual. Tuhan berkati kiranya Roh Kudus yang bekerja, supaya Injil Kerajaan Allah terus diberitakan, dan hari demi hari banyak orang yang diselamatkan. Mari Tuhan, kau menjawab, mari Tuhan, kau mendengar doa. Lihatlah setiap pergumulan kami masing-masing. Pada saat ini jemaatmu yang menyaksikan video ini, Tuhan, pada hari ini mungkin di rumah tangga kami ada pergumulan yang tidak terselami oleh para penaktu atau majelis atau rohaniwan. Mungkin di antara kami yang lemah dan sakit. Bapa, dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar penghiburan kekuatan yang sukacita menjangkau mereka setiap jemaat. Itu doa. Kiranya Tuhan sempurnakan doa dan permohonan kami, sebagaimana Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Kau yang memiliki raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini saatnya kita memberikan persembahan kepada Allah. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa secara virtual dalam mengirimkan rekening BP Pos Gereja Kartini sebagaimana tertera di layar, ataupun persembahan bisa juga disampaikan dengan cara mengumpulkan dan menyerahkan kepada majelis dengan menitipkan di kotak persembahan yang tersedia di tata usaha gereja, atau menyerahkan pada saat ibadah sudah dimulai. Ayat persembahan yang dari 2 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Dengan karangan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia
untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nyanyian persembahan dari PKJ 148 ayat 1. Persembahan ini Tuhan jagakan ada semua pengurus boleh mengelola persembahan ini semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan besar kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita pergi dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita mengharapkan hati kita senantiasa kepada Tuhan. Mari kita menjadi saksi Kristus yang setia. Sejak terima Yesus kita naikkan usia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.